ya. Tidak ada yang berpikir jangka pendek. Tapi kalau kudeta militer atau apa? Ya, kudeta militer atau perubahan dilakukan oleh pasukan militer itu selalu jangka pendek kan. Kalau civil movement itu kan, social movement selalu berpikir jangka panjang. Nah, jadi saya kira poinnya itu, dan kemudian saya kira tadi banyak poin lah ya. Bisalah dielaborasi, silakanlah dibawa masing-masing. Dan sebagai closing statement saya adalah saya ingin mengingatkan bahwa dari dulu sampai hari ini hanya satu yang tegak dan berdiri. Dari dulu sampai hari ini hanya ada satu yang tegak dan berdiri, dan itu bukanlah keadilan. Apakah itu? Saya kira itu dulu dari saya malam ini. saya saya kembalikan. Oke, silakan dilanjutkan oleh Mbak Dinda ya. Terima kasih Lusti dan juga Bang Arif dan tulang dokter dan lagi Bang Selwa dan Bang Eko. Saya tidak ada kesimpulan juga, buat saya ini proses belajar. Tadi benar dikatakan oleh Bang Eko, jarang-jarang ya ada diskusi kayak gini. Terus terang juga buat saya membawa kayak gini tuh orang juga bilang, ya ini karena kita tuh udah di kotak-kotakan ya. Nanti jadi ada teman saya komentar gini, saya posting di Facebook kemarin foto di The Gill. Jadi teman saya cuma komentar aja, diskusi kapitalisme latarnya sosialis banget katanya. Ya ada tokoh gitu kan di iya. Lalu buat saya ya buat saya ini adalah ya kebebasan. Buat ini kita itu manusia loh, masa karena saya lagi bawain buku kapitalisme langsung kita nggak bisa ngobrol gitu. Buat saya jangan sampai perbedaan ini tidak membuat kita jadi manusia yang merdeka. Jadi memang ada kayak tagline-nya lah, liberalisme itu seperti free minds, free choice, free people gitu. Karena ketika kita mulai mengkotak-kotakan, boro-boro ngomongin social movement gitu loh, Bang Arif gitu. Kita perlu pahami dulu gitu. Satu, pahami apa yang kita bicarakan sebelum memperjuangkan. Dan pasti ada gapnya gitu. Ya which is nggak apa-apa, itu normal banget. Justru dari situlah kita belajar, petakan masalah yang ada. Jangan merasa bahwa semuanya itu setara. Enggak juga, kita harus realistis. Relasi kuasa itu pasti ada gitu. Dan kita punya spesialisasi, punya keterbatasan. Makanya kenapa sih ini sih bukan menggurui, tapi kita perlu belajar juga manajemen gitu. Artinya istilah SWOT analisisnya, apa kelemahan dan kekuatan internal kita, apa tantangan dan kesempatan dan ancaman dari luar. Kenapa itu penting? Agar kita juga jadi realistis gitu. Buat kita jangan sampai juga kita terjebak menjadi malaikat untuk semua. Jangan-jangan nanti egonya kita aja gitu loh Bang Arif yang merasa ini yang terbaik buat kita gitu. Padahal kita perlu ingat, tadi bagus banget, tadi Jaya sempat bilang bahwa saya tuh belum selesai dengan urusan saya sendiri. Dan makanya kenapa penting ketika kita ingin menggalang kepedulian, ada usaha social movement, tapi dalam perjalanannya tentu kita tidak akan memaksa orang-orang yang satu tidak sejalan, yang memang, atau enggak yang kedua praktikalnya saya nggak sempat ikut diskusi. Karena saya harus urus anak, saya harus ya nggak apa-apa gitu. Tapi artinya aksesnya tetap ada, entah dia mungkin ya rata-rata kita mungkin diantara kita punya akses yang cukup, paket datanya mungkin saya nggak bisa menyamakan itu, tapi dia tahu di literasi kapan-kapan lah, mungkin malam ini saya nggak bisa. Jadi orang selalu bisa terlibat meskipun tidak di saat yang bersamaan gitu. Yang saya juga pikir bagus dari poin Bang Arif adalah soal yang kapitalisme itu sendiri dibajak, dan tadi saya tambahkan ya dia sendiri juga disalahpahami oleh orang-orang yang mendukungnya. Jadi ketika ada kapitalis yang juga munafik, ya itu terjadi gitu. Kita semua tuh manusia, jangan-jangan ada orang yang ngaku sosialis tapi dia tidak practice what they preach gitu. Dan itu menjadi, ini kan akhirnya pertanyaannya konsistensi gitu. Dan hati-hati ketika memperjuangkan sesuatu nanti jangan-jangan salah juga. Ada kasus yang mungkin ini totally different ya, dalam artian ketika seorang teroris Imam Samudra itu ditangkap atau mulai mau dihukum mati, itu bajunya ingat nggak pakai baju apa? Ada resistensi di situ, tapi dia menggunakan bajunya Converse apa kalau nggak salah gitu. Untuk kalau orang mau konsisten dan terserah ya, buat saya itu pilihan aja. Ketika Anda mendemo sesuatu, Anda perlu konsisten juga.
gitu, jangan setengah-setengah gitu. Jadi misalnya apa ini yang mau reunian 212 kan kebanyakan middle class nih, anti Amerika, anti Yahudi. Nah, abis demo dari Monas minum kopinya di mana? Di Starbucks. Saya juga kenal teman-teman sosialis yang bener-bener mereka sangat strict. Jadi ketika kita bilang ya udah kita sambil ngobrol di Starbucks, bukan karena Starbucks adalah kopinya terbaik, saya juga bukan peminum kopi, tapi artinya ya itu tempat yang terdekat, yang praktis aja, bentar lagi kita balik ke ruangan. Tapi dia bilang, sorry gue nggak di Starbucks, kalaupun gue duduk di Starbucks, ya gue beli minuman dari tempat lain, tapi di Starbucks ini gue nggak mau minum. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi pikirkan hal-hal seperti itu, jangan-jangan kita terjebak di kotak-kotakan dalam ya pandangan atau jalan hidup yang bahkan satu kita belum punya pemahaman yang cukup, tapi dicekokin entah karena populisme itu tadi Bang Arief. Dan memang di bab 10 dan 11 ini memang dibahas oleh Iman Butler soal tantangan dan masa depannya kapitalisme, termasuk soal kritik-kritik moral dan sebagainya gitu. Dan dia juga mengatakan salah satu tantangan atau ancaman terhadap kapitalisme adalah kebijakan yang populis, overregulasi tadi yang sudah dijelaskan juga. Karena tadi harapannya kalau diatur kayaknya kita akan lebih baik. Nah, tapi kan ada porsi peran negara, ada jangka panjang, jangka pendek, dan kalau sebisa mungkin sih jangan terlalu lama juga gitu, karena konteksnya udah berubah. Terlalu banyak dinamika dalam proses kebijakan yang tidak bisa gitu loh, aturan yang sama kayak zaman kolonial, ya KUHP itulah. Masa kita udah merdeka berpuluh-puluh tahun masih mau dengan KUHP yang zaman Belanda gitu. Gimana mau maju gitu. Jadi otaknya tuh nggak nyambung gitu sama konteks yang sekarang, sehingga itu yang menjadi masalah gitu. Dan kita juga perlu lebih bijak ketika mendengarkan politisi bilang gratis, duitnya dari siapa? Ya balik lagi deh, contoh BPJS, idenya bagus, tapi akhirnya kan memang ada orang-orang yang ngemplang, pakai jasanya iya, bayar iurannya enggak gitu. Sementara direktur BPJS tuh gajinya udah gede banget gitu. Dan buat saya itu kita perlu pertanyakan gitu. Jadi bukan hanya melihat satu kebijakan gratis bagus, iya ada perlu universal healthcare, tapi kan pembiayaannya perlu realistis. Sedangkan asuransi swasta aja punya hitungan sendiri. Kalau lebih murah disubsidi itu perlu berapa lama? Perhatikan tenaga kesehatannya juga, jangan sampai mereka berpikir jadi diskriminatif karena tahu, aduh saya tuh sekolah 7 tahun ratusan juta, begitu pasien satu dihargainya Rp2.000 misalnya, lalu ada operasional yang perlu dibayar. Ketika kita selalu diserang dengan kebijakan populis tapi tidak tahu cara membiayai kebijakan itu yang menjadi masalah. Dan tadi soal yang tadi Bang Selwa bilang soal mafia Cina dan sebagainya, ya itu realita ya, realita politikal ekonomi. Saya juga nggak bilang, tapi bahwa saya lebih suka, lebih rasanya lebih tepat menyebutkan ya itu kapitalisme yang inkonsisten ya seperti itu. Dan itu kroni, itu bukan kapitalisme. Monopoli kroni itu bukan kapitalisme sebenarnya. Dan makanya di posisi itu ya taruhlah kita tetap melihatnya ya itu kapitalisme yang diselewengkan, iya, tapi paling tidak kita punya pemahaman dulu bahwa kapitalisme itu tidak mendorong kronisme. Justru ketika peran negara terlalu besar, dia membuat keistimewaan itu. Saya mau sama orang kaya, 5 orang kaya ini aja, nanti gampang. Wacana publiknya saya akan bilang ini demi mempertahankan kedaulatan bangsa, ini demi nasionalisme, sehingga pengusaha lokal yang harus kita bela. Padahal di belakangnya sih nggak ada urusannya juga sama itu. Dan berhati-hati juga ketika minta negara mengatur gitu. Makanya di poin tertentu mungkin saya pikir ketika Jokowi minta ini bukan negara peraturan, masuk akal juga karena dia kan dulunya juga pengusaha ya. Dan ini ketika bicara soal daya saing Indonesia, kita tuh kecenderungan economic freedomnya sudah mulai naik, tapi posisinya sih sebenarnya menengah karena memang ya itu yang ada masalah kroni, dan itu diakui ya, artinya memang tidak, bahkan tiap negara itu juga punya pengalaman berbeda terkait ya praktek kebebasan ekonominya, karena satu dipengaruhi juga oleh konteks
politiknya gitu. Tidak bisa juga dibilang bahwa negara-negara yang skornya tinggi economic freedomnya seperti misalnya dibilangnya ada Singapura, ada Hong Kong, sementara kita juga tahu ya ada mainland China di belakangnya dia, atau Singapura atau Cina, ya itu kan juga bukan demokrasi ekonomi gitu. Tapi artinya bahkan di level itu pun bagaimana kebebasan ekonomi dinilai atau kapitalisme dinilai aja pasti berdasarkan konteks. Lalu saya setuju yang seperti Lusti bilang soal ini bukan soal gender ya, artinya siapapun, karena sepemahaman saya ya di feminisme juga memahami ada interseksionality yang intinya tiap orang itu punya pengalaman berbeda, punya latar belakang berbeda, sehingga ketika seorang Megawati mengkritik buat apa sih perempuan tuh minta afirmasi, ya dia bisa ngomong gitu, dia terahnya siapa? Buat dia masuk di partai ya ibaratnya udah monggo. Tapi buat aktivis yang masuk PDIP, kebetulan beberapa hari lalu ada Mbak Diah Pitaloka, orang PDIP, yang dan dia aktivis ya, tapi dia berhasil. Dia punya kapitalisasi modal itu. Artinya dia bilang ketika perempuan menang tembus dan itu di PDIP itu perjuangannya luar biasa gitu. Dan ini lagi-lagi lepas dari gendernya gitu. Dan apakah itu kapitalisme? Nah, itu yang perlu dipertanyakan lagi gitu. Karena dikembalikan lagi ke definisinya, apakah itu jadinya sebenarnya kronisme atau monopoli, atau tadi kalau iya pun dia di state capitalism yang which is itu bukan dianggap sebagai good capitalism gitu. Dan bahkan di konteks freedom sendiri atau kebebasan kan mungkin pertanyaannya adalah ketika kita menuntut kebebasan sebegitu luas, kita rela nggak membebaskan orang lain? Kita rela nggak ada teman-teman LGBT? Kita rela nggak pernyataan siapa yang sempat bilang LGBT boleh dengan hak ini tapi tidak untuk masuk di mana dan di mana? Artinya kan tetap ada diskriminasi. Konsistensi itu ada bahkan dari ya dalam pikiran kita gitu, dan itu